pribadi ya Bapak Ibu. Tentunya ini pengalaman pribadi yang saya lakukan sejak awal membangun bisnis ini. Ya. Tapi sebenarnya saya yang pengen belajar ke tim-tim Salatiga, tim Semarang ini yang hebat-hebat, karena biar bagaimanapun ya, kalau kami di Makassar itu ya tetap kiblatnya kami itu Jawa Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Jadi ini cuma berbagi pengalaman aja mengenai pertemuan. Ya. Jadi saya cerita sedikit mengenai latar belakang saya Bapak Ibu. Jadi saya memulai bisnis ini pada saat itu masih seorang karyawan di beberapa perusahaan. Ya, kurang lebih 7-8 perusahaan yang saya coba pada saat itu. Ya. Dan pada saat saya di prospek, saya melihat bahwa bisnis ini peluangnya luar biasa, bisa dikerjakan paruh waktu. Akhirnya saya mengerjakanlah bisnis ini, Bapak Ibu. Mengerjakan paruh waktu, balik dari kantor, saya mengerjakan sore hari sampai tengah malam, Bapak Ibu. Kira-kira kurang lebih setahun, grafik bisnisnya sudah mulai naik. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk fokus sampai saat ini. Ya. Nah, jadi saya akan mencoba bagaimana saya bisa menceritakan bahwa sampai hari ini saya bisa membangun bisnis, boleh dibilang tidak ada pekerjaan lain. Itu basicnya dari pertemuan, rekan-rekan. Jadi saking pentingnya pertemuan ini, ya memang apapun yang terjadi pertemuan ini harus betul-betul kita lakukan dengan maksimal, ya seperti itu. Jadi saya akan masuk ke poin pentingnya Bapak Ibu ya. Kita mulai aja. Ya. Ditunggu dulu Pak ya. Oke. Kedengaran ya Bapak Ibu? Kedengaran Pak ya? Oke, siap. Oke. Jadi membangun pertemuan menarik sekali ya, temanya dari Pak Dede ini ya, mengenai pertemuan ya, mengenai pertemuan kelas host couple. Ya, jadi saya akan berbagi mengenai pertemuan ini. Ya, saya minta Pak Afif buka slide-nya. Oke, sambil jalan aja, ya. Jadi pertemuan ini adalah salah satu fondasi yang sangat-sangat penting untuk membangun bisnis network marketing, ya. Apalagi kita tahu bahwa saat ini COVID juga sudah reda, dan saat ini kita sudah bisa membangun pertemuan offline, ya. Dan kita perlu mengetahui bahwa pertemuan online itu tidak bisa kita jadikan pijakan untuk membangun bisnis jangka panjang, Bapak Ibu. Ya, saya selalu bilang ke tim-tim saya bahwa yang namanya pertemuan online atau misalnya kita mengandalkan basically online itu tidak cukup, karena kita berpikir manusia yang kita bangun ini perlu kita melakukan hubungan emosional, ya tentunya harus ketemu Bapak Ibu, ya harus bertemu langsung. Ya. Cuman budaya yang kami bangun di Makassar ini memang pada saat awal saya bangun bisnis ini Bapak Ibu, saya melihat bahwa ada beberapa leader juga yang membangun pertemuan, tapi budayanya kita kadang-kadang agak sedikit berbeda dari segmen, ya. Karena kita tahu pada saat kita memulai bisnis ini dengan pedoman one vision, ya, pembahasan daftar nama, buat janji, ya, terus presentasi sampai
PP. Ya memang pedoman kita ya, sasaran tembak kita ya harusnya memang skala prioritas tinggi gitu ya. Paling tidak middle up ya. Sementara banyak kejadian Bapak Ibu, beberapa leader kelihatannya canggung untuk membangun middle up. Mereka ya menyentuh adalah level bawah gitu ya. Secara tidak langsung jadinya downgrade ya. Jadi kalau kita berbicara bisnis, tentunya yang menarik adalah bagaimana segmen kita ini ya kasarnya kita kelas kakap dulu yang kita center ya. Karena kakap ini memberikan banyak celah buat kita untuk mempercepat daya ungkit bisnis kita, ya. Makanya saya selalu menggaungkan membangun pertemuan ya kita harus memulai dengan profesional gitu ya. Makanya di Makassar ini saat ini pasca Covid pertemuan kita itu memang terbagi ya. Nah, kalau kami kebetulan saya sendiri memang membangun pertemuan kita acuannya adalah bagaimana kelas profesional gitu. Jadi betul-betul kita punya basically pemahaman bagaimana membangun pertemuan ini secara betul-betul sasaran tembaknya itu jelas dan terarah. Jangan asal gitu ya. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu, saya pengen dulu mengajak Bapak Ibu memahami dulu gitu ya, memahami dulu arti pentingnya pertemuan. Kita mau bikin pertemuan, kalau ibaratnya mindsetnya atau pola pikir pertemuan ini belum dapat, ya paling kita melakukan cuma formalitas aja, ya, bukan dari sesuatu yang sifatnya mindset. Jadi pertemuan ini penting kita ketahui bersama bahwa mindset pertemuan itu adalah sistem duplikasi, ya. Karena kita tahu sendiri bahwa di bisnis ini ya leadership driven business ya. Jadi kalau kita cuma berpikir jualan ya, ya mending kita jualan sesuatu yang lain, Bapak. Konvensional, kita jual properti, kita jual otomotif, itu lebih besar gitu. Walaupun persentasenya kecil tapi nilainya lebih besar kalau kita cuma berpikir jualan. Nah, bagaimana caranya? Ya, pemasaran jaringan ini bisa jalan jangka panjang ya tentunya harus dilandasi dengan pertemuan. Ya. Nah, karena pertemuan ini sebagai alat ukur bisnis produktivitas. Ya. Di pertemuan kita bisa melihat bahwa seperti apa masanya, seperti apa kekuatan jualannya, seperti apa segmentasinya. Ya, kita bisa melihat secara komplit ya, di showroom pertemuan kita. Jadi saya selalu bilang ke rekan-rekan, terutama di grup saya, bahwa jangan anggap remeh yang namanya pertemuan. Karena pertemuan yang kita desain, yang didesain oleh sistem ini ibaratnya senjata nuklir untuk ya ibaratnya membom prospek kita. Kita mengajak prospek kita, bagaimana prospek kita bisa kita drive, itu tentunya celahnya adalah pertemuan. Dan pertemuan ini juga sangat-sangat penting karena kita membangun momentum. Ya, kita membangun momentum, Bapak Ibu. Jadi yang terpenting adalah gimana mindset kita dulu itu. Mindset kita ini ya penting sekali kita pahami dulu bahwa apakah kita sudah bisa betul-betul mengetahui, memahami arti penting pertemuan. Ya, ibarat kita mau kaya nih, ya. Gimana mungkin kita mau kaya kalau kita nggak memahami seperti apa miskin itu gitu, ya. Jadi ini sangat-sangat sinkron sekali. Jadi dan pertemuan ini ketika kita berbicara network marketing, ya, ini kudu Bapak Ibu, ini wajib. Syarat sukses bangun jaringan jangka panjang. Jadi ketika ada grup yang menyepelekan pertemuan, saya pikir nonsen untuk bisa sukses Bapak Ibu, ya. Nonsen. Karena pertemuan ini tidak bisa dipisahkan, ya. Ya. Ketika kita berbicara network marketing jangka panjang, ini hal yang betul-betul saling sinkron, ya. Ibaratnya kalau kita berbicara rantai itu reaksi fusi, Bapak Ibu, saling berkaitan. Jadi tanpa pertemuan nggak mungkin bisa berkesinambungan jangka panjang. Ya, makanya pada saat COVID kemarin 2-3 tahun kita nggak bisa ketemu, ya alternatif dari pertemuan online itu tetap bisa sementara bisa mengcover jalannya bisnis kita gitu. Tapi tidak bisa dipakai untuk jangka panjang. Pada saat COVID setelah reda, kita sudah bisa langsung
segera melakukan pertemuan-pertemuan offline. Ya. Jadi pertemuan ini sesuatu hal yang sangat sakral di bisnis network marketing, Bapak Ibu ya. Jadi saya pengen Bapak Ibu, kita sesama leader ya, apalagi kita berpikir bahwa bisnis ini untuk jangka panjang, bukan cuma untuk kita tapi untuk turunan kita ya. Kita betul-betul harus mengetahui bahwa fondasi network marketing itu adalah pertemuan. Makanya saya berharap di Indonesia bahkan di luar negeri ya, bagaimana pertemuan kita ini bisa bahkan bisa mengalahkan pertemuan kita 10 tahun yang lalu ya. Dimulai dari saat ini kita menggaungkan kampanye, membangun pertemuan ya, dari satu kota, dari satu titik kita gaungkan kemana-mana Bapak Ibu, supaya ini bisa menjadi magnet buat semua leader di Indonesia bahkan di luar negeri yang pakai sistem One Vision. Itu bisa menjadi batu pijakan untuk betul-betul memperlihatkan bahwa pertemuan kita bisa sangat besar, berkali-kali lipat dari sebelumnya. Makanya dimulai dari kita-kita dulu ya, pemahaman mengenai pertemuan ya. Nah, jadi ketika kita berbicara pertemuan Bapak Ibu, ini kan ada beberapa jenis pertemuan ya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, sudah paham dari pertemuan ya, apalagi di sini kan sudah leader semua ya, sudah leader semua. Jadi kalau untuk standar, kita pakai standar One Vision. Ya, OPP itu kan kita sudah paham sendiri bahwa OPP itu 1 kali sepekan standarnya. Ya, biasanya kalau kami di Makassar dalam sebulan 3 kali OPP, di akhir bulan kita adakan NDT 1 kali. Ya, terus kita lanjut untuk bangun momentum, GOPP-nya biasanya 1 kali dalam 2 bulan. Ya, terus vision seminar kita planningnya 3-4 bulan sekali. Kenapa? Pertemuan ini harus jalan. Karena ketika satu pertemuan tidak jalan, Bapak Ibu, ini agak susah untuk membangun momentum. Ya, agak susah. Karena ini saling berkaitan. Reaksi fusinya tidak jalan. Jadinya kalau kita tidak konsisten membangun. Ya, apalagi pertemuan-pertemuan bersyarat juga ini sangat penting ya, seperti IF, CPF ya, apalagi saat ini kualifikasi Royal Weekend ini bulan terakhir ya, bulan terakhir di bulan Agustus ya. Kita perlu betul-betul memaksimalkan bagaimana semua grup-grup inti kita, leader kita itu bisa qualify di Royal Weekend karena ini batu pijakan kita untuk membangun momentum besar ya, membangun momentum besar supaya betul-betul bisnis kita ini bisa kelihatan gelombangnya ya pasca COVID ini Bapak Ibu ya. Jadi saya pastikan, saya doakan ya yang ikut meeting di malam hari ini ya, tentunya saya doakan grup-grup Anda semua Bapak Ibu rekan-rekan bisa qualify di Royal Weekend ya, di Royal Weekend supaya kita bisa ketemu nanti di live ya, di live nanti. Ya. Jadi ketika kita berbicara pertemuan ya, ketika kita berbicara pertemuan semuanya berawal dari pertemuan one on one dulu Bapak ya. Ya, kalau berbicara saya pengalaman di Makassar ya, saya setiap hari menargetkan setidaknya saya bisa ketemu orang baru minimal 2-3 orang setiap hari Bapak ya. Walaupun saya tidak langsung misalnya presentasi, tapi setidaknya saya sudah bisa membangun hubungan dulu ya, hubungan misalnya saya ketemu orang baru prospektif, saya bangun hubungan dulu, kalau sudah terjalin keakraban, ya besok saya follow up lagi untuk presentasi. Gitu. Ya. Sebenarnya bisnis ini mudah, karena ketika kita berbicara prospek di luar, manusia yang kita mau undang pertemuan, itu tidak pernah kurang, Bapak. Bahkan setiap hari bertambah. Cuman kadang-kadang dengan adanya teknologi terutama online saat ini, yang kadang-kadang membuat kita sebagai leader ya, kalau saya sendiri di Makassar merasakan beberapa tim saya kadang-kadang membuat kita zona nyaman untuk turun ke lapangan untuk bertemu dengan orang gitu. Padahal pertemuan offline OPP, NDT, GOP, bahkan vision seminar itu kita perlu gitu. Kita perlu bertemu langsung dengan orang, prospecting orang, gitu kan. Kita menggali kebutuhannya di produk atau di bisnis ya, kita perlu langsung ketemu langsung ya.
Apalagi ketika kita sudah berjabat tangan, ya tentunya energi ini bisa saling mengisi gitu. Ya, pasti energi positifnya udah bisa saling mengisi. Ya, jadi jangan sepelekan dengan pertemuan one on one. Karena inilah pijakan awal untuk mengarah ke home meeting, untuk mengarah ke pertemuan selanjutnya. Ya. Ketika kita berbicara pertemuan, tentunya mungkin Bapak Ibu yang saat ini belum membangun pertemuan di satu kota atau kepengen membangun di satu kota, saya cuma pengen berbagi pengalaman-pengalaman apa yang saya terapkan. Kalau di Sulawesi, Bapak Ibu, Sulawesi saya pikir kultur memang sedikit berbeda dengan Jawa, tapi saya sangat salut dengan rekan-rekan di Jawa, karena di Jawa ini kan boleh dibilang manusia sangat banyak, dalam artian kesibukannya orang di sana luar biasa, ya macetnya luar biasa, tapi tetap bisa efektif membangun bisnis gitu ya. Nah, cuman dalam artian sistem One Vision ini, ya, kita punya pedoman yang sama. Walaupun misalnya kultur budaya yang berbeda, tapi setidaknya pedomannya sama, ya bisa jadi juga ini kita bisa saling mengisi. Bagaimana kami di Makassar, Sulawesi bisa membuat pertemuan yang bisa konsisten, walaupun belum seperti yang kita harapkan, tapi setidaknya kita sudah mulai pergerakan, ya. Jadi pertemuan kita perlu menjadwalkan pertemuan yang teratur secara konsisten. Ya, ketika kita sudah betul-betul pengen membangun pertemuan, kita sudah konsultasi ke apply, ya, tidak harus berpikir bahwa wah kayaknya saya pengen bangun pertemuan tapi support dari crossline, support dari beberapa GTP belum maksimal. Artinya gini, Bapak. Ketika kita berbicara bisnis, bisnis ini sangat berbeda karakter dengan kita sebagai seorang karyawan. Ya. Ketika kita berbicara pebisnis, pengusaha, tentunya kita harus memberi tantangan buat diri kita untuk bertumbuh. Gitu. Ya. Sama halnya dengan momentum. Momentum ini saya pikir nggak bisa kita tumbuh. Ya, kita perlu menciptakan sama. Ketika kita tidak pernah berpikir untuk komitmen segera membangun pertemuan, saya pikir tidak mungkin pertemuan akan terjadi. Ya, jadi pertemuan ini harus betul-betul kita adakan dengan komitmen yang besar. Ya. Settingannya adalah kita. Ya. Gimana caranya? Kalau kami di Makassar ini, ketika kita mau bikin pertemuan, ya di awal kita pilih agenda-agenda seperti apa, misalnya pertemuan umum, OPP, NDT, kita sudah kunci, Bapak Ibu. Kita sudah kunci misalnya target kita ini, targetnya misalnya contoh kami, kalau saya sendiri, target pasarnya adalah orang-orang profesional, Bapak Ibu. Ya. Mungkin rekan-rekan berpikir, apakah kalau orang profesional berarti anak kuliah, anak sekolah yang sudah usia 17 tahun ke atas ini nggak potensi dong. Sebenarnya nggak juga, Bapak Ibu, ya, tetap jadi acuan, ya. Cuman sasaran tembak kita adalah orang profesional. Nah, di mana nantinya ketika misalnya tersaring ada mahasiswa, ada orang-orang yang masih labil, tentunya nanti ketika mereka melihat peluang ini, mereka join, mereka melihat tokoh, ya, tokoh orang-orang profesional, akhirnya mereka juga bisa mengikuti polanya, ritmenya, gitu. Ya, sangat berbeda ketika kita langsung, ya, menargetkan orang-orang di bawah standar, orang-orang di bawah level kita. Tentunya tantangannya tidak terlalu maksimal untuk pertumbuhan pribadi kita. Sementara ketika kita mau bangun bisnis ini, tentunya bagaimana pertumbuhan pribadi kita dulu supaya kita juga bisa menumbuhkan tim kita, grup-grup kita ke depan untuk membangun bisnis ini, Bapak, ya. Nah, jadi buat agenda pertemuan yang konsisten, pilih waktu dan tempat yang tepat. Jadi seperti kami, kebetulan kami memang menggaungkan bahwa OPP profesional misalnya. Nah, jadi kami melihat bahwa ketika kita berbicara profesional, karyawan, pengusaha, biasanya waktu-waktu hari Minggu itu mereka biasanya pakai betul untuk weekend dengan keluarga atau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa diganggu misalnya, ya. Jadi kami memilih biasanya di hari Rabu malam, ya, atau saat ini juga di Sabtu siang. Karena kalau hari Minggu saya pikir agak susah untuk mengcover
orang-orang yang pro. Itu yang kami lihat. Jadi kalau di Makassar kami, OPP Pro kami itu di Rabu malam dan di saat ini bergeser di Sabtu siang, Bapak Ibu. Ya, kita kunci. Jadi pada saat kita menentukan Rabu malam atau Jumat malam atau Rabu siang, itu sudah kita kunci, Bapak Ibu. Nggak bisa diubah lagi. Supaya betul-betul jadi habit. Jadi habit. Ya, ketika sudah jadi habit, ya kita sebagai leader, ketika kita mempromosikan pertemuan ini, itu jadinya sudah alam bawah sadar karena sudah jadi habit buat kita, ya. Dan pertemuan ini kita jangan pernah berpikir untuk melakukan penundaan, ya. Saya selalu terngiang-ngiang dengan bahasanya Andri Wongso, ya. Beliau selalu bilang bahwa musuh utama kesuksesan adalah penundaan, ya. Makanya sama Bapak Ibu, ketika kita berbicara pertemuan, ya jangan kita berpikir menunggu, ya, karena saya selalu bilang sama teman-teman, rekan-rekan, kalau kita cuma menunggu, yang kita dapat paling sisa gitu, ya. Jadi jangan pernah menunda yang namanya pertemuan. Ketika kita berpikir belum ada support dari crossline, kita harus menciptakan bagaimana problem solvernya. Pertemuan harus jadi Bapak Ibu, ya. Nah, tapi lebih bagus lagi ketika ada crossline yang kita bisa ajak untuk bersinergi, Bapak Ibu. Jadi ada crossline ini bagusnya di awal kita bisa membangun bersama gitu. Apalagi ketika kita berbicara pertemuan, pedomannya one vision. Tentunya ini kan kita membuka pertemuan untuk umum. Jadi kadang-kadang aneh Bapak Ibu. Saya melihat di Sulawesi, ya, ada satu kota yang saya dengar leadernya cerita, Pak, kita mau ikut pertemuan di sana tapi agaknya di kota Katik itu pertemuan. Jadi kita nggak bisa masuk gitu. Ibaratnya ini pertemuan umum memang dari One Vision, tapi kadang-kadang kami sebagai crossline itu kasarnya nggak bisa masuk di situ gitu. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Berarti ketika kita membangun pertemuan tidak membuka kepada crossline, tidak bahu membahu membangun dengan crossline. Artinya apa? Itu sama aja dengan lama-lama kita mematikan bisnis kita. Ya, karena kita bertumbuh dengan crossline. Ya, crossline ini bukan musuh gitu. Bukan musuh buat kita, tapi crossline ini adalah batu asah buat kita, adalah sesuatu yang memberikan banyak benefit buat kita karena kita bisa sama-sama bertumbuh. Ya, jangan dijadikan crossline itu sebagai saingan, sebagai musuh, ya. Bahkan luar biasa ketika ada crossline yang kita bisa ajak bersinergi, ya. Ketika kita berbicara pertemuan, mungkin Bapak Ibu berpikir, Pak, kalau di Makassar Pak Syahril biasanya bikin pertemuan targetnya berapa orang gitu ya. Kebetulan ada beberapa kota ya termasuk di Sulawesi Tenggara Bapak Ibu, di Kolaka dengan Sengkang. Kebetulan memang kita membangun itu nggak ada crossline yang masuk ya. Bahkan kami membuka, ada nggak ya crossline bisa bantu untuk jadi KTP, tapi kami menunggu nggak ada juga yang bangun bisnis di sana pada saat itu. Jadi apa yang kami lakukan ya, kami ya harus jalan. Apapun yang terjadi tanpa crossline pun ya kita harus jalankan, kita harus buat pertemuan ya. Nah, kalau saya biasa Bapak Ibu, ketika saya melihat ada beberapa orang dari grup yang sudah siap jadi team player, itu kalau lima orang saja udah komitmen, pasti jalan Bapak Ibu, pertemuan pasti jalan ya. Karena ketika kita berbicara 5 orang yang komitmen 5 orang ini, ketika mereka berkomitmen menghadirkan 5-10 orang saja ya setiap pertemuan, itu di awal-awal pasti lonjakannya akan luar biasa, akan luar biasa ya. Karena pertemuan ini apalagi kita baru membangun di satu daerah, di satu kota kecil misalnya, ini bisa menjadi pencitraan yang luar biasa buat kita membangun jaringan, karena orang melihat bahwa oh, Tiansi ini memang sudah lama tapi pertemuannya juga masih jalan gitu. Dan ini bisa menjadi bagian buat orang-orang awam bahwa Tiansi ini punya infrastruktur yang sudah jalan di mana-mana ya, karena dimulai dari pertemuannya Bapak Ibu. Jadi kalau saya pribadi 5 orang di tim player yang komitmen itu sudah sangat oke, Bapak Ibu, sudah sangat oke ya. Karena kita tidak harus berpikir bahwa pertemuan itu dimulai langsung besar dulu, langsung banyak dulu, enggak Bapak Ibu. Segala sesuatu dimulai dari hal kecil ya. Langkah 1000 tidak akan bisa cukup kalau mulai langkah pertama. Jadi sangat-sangat penting bagaimana caranya kita menemukan tim player yang bisa komitmen
Dan itu kan tergantung bagaimana caranya kita menyikapi bahwa kita pengen besar, Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa besar tanpa dengan pertemuan. Ya. Kalau dari pengalaman pribadi, Bapak Ibu, kalau kami biasanya gini settingannya. Kalau misalnya ada 5 GTP, ya, misalnya anggaplah contoh di grup saya ada 5 leader yang siap jadi GTP. Itu saya buka angka yang real. Yang real maksudnya gini. Satu GTP kalau mereka sudah punya orang 5 sampai 10 orang, ya, bahkan nggak sampai 10 orang pun, itu kalau ngambil tiket satu GTP 20 tiket itu sebenarnya sangat kecil, Bapak, sangat kecil. Dan coba kebayang kalau kita berbicara 5 GTP masing-masing satu GTP saja, satu leadernya, ya, ngambilnya 20 tiket, itu 100 tiket satu pekan. Asumsinya untuk memulai bisnis OPP kita di awal pertemuan kita dengan 100 tiket, ya, anggaplah dari 100 tiket yang tersebar, kita ambil 30% saja, yang hadir 30 orang. Itu di awal, Bapak Ibu, itu sudah mulai hidup suasananya. Sudah mulai jalan. Karena dengan masa 30 di awal, saya pikir untuk pertemuan awal OPP kita itu sudah mulai efektif, ya. Karena ketika kita berbicara pertemuan, Bapak Ibu, OPP ini sebenarnya mewakili skala home meeting, ya, tapi secara formal, dan kita di situ bisa menjual showroom. Nah, secara tidak langsung efektivitasnya, ya, kalau di angka kami 30-40 orang OPP itu fokusnya itu lebih terarah, ya, fokus lebih terarah dalam artian prospek-prospek kita itu lebih terarah, dan kita sebagai leader juga bisa cepat melihat bahwa bagaimana prospek ini potensinya, gitu. Ya, jadi tidak usah kita berpikir, Bapak Ibu, bahwa di awal OPP kita harus tembus di atas 50, di atas 100 orang yang mesti hadir. Enggak, Bapak Ibu. Bahkan kami pun di awal, ya, sepasca COVID itu kami mulai belasan orang yang hadir, 12 orang di awal, 15 orang di awal. Tapi yang kami lakukan adalah kami tidak pernah menyerah, dan kami tidak pernah mengucilkan diri kita bahwa pekan depan kayaknya ciut deh, kita tunda aja pertemuan, nanti masanya besar lagi baru kita bikin. Nggak pernah, ya. Yang namanya pertemuan itu kita bisa mengevaluasi, ya. Saya pikir pada saat pertemuan kami, pada saat itu saya pertemuan di daerah, belasan orang, 15 orang, 17 orang, ya. Saya pelajari apa yang membuat pertemuan ini tidak ramai. Ya, ternyata simple. Kenapa tidak ramai? Karena memang home meetingnya yang kurang. Ya, home meeting yang kurang, one on one-nya yang kurang. Artinya ketika kita berbicara hukum probabilitas, hukum kemungkinan, memang target statistiknya nggak masuk, gitu. Angkanya nggak masuk. Makanya ketika kita berbicara prospek itu kita cuma bermain angka, ya, bermain angka. Coba kebayang, kalau misalnya GTP kita sudah naik misalnya 10 GTP aja. Saya pikir kalau 10 leader, ya, 10 leader misalnya peringkat-peringkat 1 star, 2 star, above. Ada 10 orang saja yang berkolaborasi. Dan masing-masing GTP ngambilnya 20 tiket, itu sudah sold out 200 tiket. Wow, itu ngeri. 200 tiket. Ya. Jadi tiket ini sebenarnya bukan beban buat kita. Ya. Kadang-kadang saya miris melihat leader ketika mereka pengen membangun bisnis yang besar, tapi pengambilan tiketnya sangat minim. Saya pikir nonsense, Bapak Ibu. Ibaratnya kita berpikir pengen dapatnya naga, gitu, tapi umpannya cacing, ya gimana mungkin? Ya nggak mungkin, Bapak Ibu. Ya, jadi tiket ini adalah indikator. Tiket ini adalah alat bantu. Ya, coba bayangkan kalau tiket ini jadi beban buat kita sebagai pebisnis network marketing, saya pikir kita tidak adil melihat bisnis ini. Ya, coba Bapak Ibu, ya, kalau pengalaman saya kadang-kadang berpikir orang di mall, Bapak Ibu, di Makassar di mall itu buka lapak saja ukuran 1,5 kali 1,5, itu di hamparan mall itu, Bapak Ibu, itu sewanya sampai 11 juta per bulan.
jual boba-boba yang segelas ini, saya pikir gimana ya masuk keuntungannya, belum lagi sewa pegawai, belum lain-lain, operasional, gimana ya. Tapi kok mereka juga mau. Gitu. Coba kita bandingin Bapak. Ketika kita berbicara tiket, ini operasional kita yang fix paling tiket. Tapi tiket ini tidak akan jadi beban ketika kita memasarkan atau melepas tiket ini. Bahkan kalau kita hitung-hitungan kasar, ya, kalau anggaplah kita ngambil tiket seperti saya bisa ngambil tiket 10, misalnya 100.000 seminggu. Gitu. Berarti operasional tiket saya, anggaplah itu uang mati, Bapak, 100.000 sepekan. Dikali 4 berarti sebulan. Saya cuma mengeluarkan budget 400.000. 400.000 itu ketika kita berbicara bisnis operasional, boleh dibilang bisnis apa yang punya operasional sangat-sangat murah. Sedangkan buka lapak saja di pinggiran mall, sewanya sampai 11 juta sebulan. Nah, jadi kadang-kadang kita tidak adil melihat bisnis ini. Kita pengen seperti Pak Luis Tendria. Kita pengen seperti leader-leader yang menghasilkan passive income puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar. Punya aset di mana-mana. Tapi pola pikir kita belum sinkron gitu. Ya. Karena ketika kita berbicara aset Bapak, tiket ini pasti ada hubungannya. Gitu. Ada hubungannya dengan apa yang kita kejar nantinya, yaitu aset. Jadi tiket ini bukan sesuatu yang asal, formalitas aja. Tapi ini harus jadi mindset buat kita bahwa tiket ini adalah alat ukur. Sesuatu yang wajib untuk membangun bisnis jangka panjang di bisnis network marketing. Ya, di bisnis network marketing. Nah, kalau pengalaman saya Bapak Ibu, ketika ada grup-grup baru, entah di daerah, entah di Makassar, konsultasi, Pak, saya pengen bangun bisnis, saya pengen bangun pertemuan, saya pengen buka titik pertemuan di sini. Cuman saya buka dulu mindset. Ketika kita berbicara tiket ini adalah sesuatu yang konsisten. Jangan berpikir bahwa buat pertemuan tiket ini cuma formalitas. Kalau lagi mood, ya ambil banyak. Kalau lagi nggak mood, ya lepas tiket. Nggak bisa. Sekali kita jadi orang inti, tiket ini adalah keharusan. Bukan lagi kewajiban, keharusan gitu. Ya, jadi buat rekan-rekan yang mungkin punya grup baru, ya pastikan minimal sekali pengambilan mereka adalah 5. Satu orang baru yang pengen serius. Ya, 5 tiket ini sudah ideal ya menurut saya, karena 1 untuk pribadi, 4-nya ini untuk membangun orang-orang baru. Gitu. Ya, karena arahnya kita ini kan walaupun misalnya kita lihat marketing plan kita saat ini 3 kaki kita udah bisa jadi honorary declare, tapi alangkah bagusnya kalau kita punya kaki cadangan, ya 4 kaki kita persiapkan. Ya. Siapa tahu ya ke depan misalnya ada kaki 1 yang kurang maksimal, ya tetap kita bisa maksimal dengan 3 kaki. Ya, jadi dipersiapkan. Jadi angka minimal untuk membangun aset lewat pertemuan, pengambilan tiket buat orang baru yang serius, itu angkanya minimal 5 tiket. Itu tidak boleh goyang. Kalau misalnya pengambilannya di bawah 5 tiket, ya nggak usah bangun aset di sini. Udah nggak masuk standar. Ya, ibaratnya standar gini. Ketika kita berbicara standar, ya, kenapa karyawan bank ya ketika diterima jadi karyawan itu diharuskan pakai dasi masuk kantor? Standarnya memang seperti itu. Ya. Jadi ketika dia tidak bisa pakai dasi, ya nggak usah masuk kantor, ya sama. Ketika kita tidak bisa ya, mengambil ya, kewajiban kita untuk pengambilan tiket minimal 5 tiket buat orang baru, ya jangan harap kita bisa bangun bisnis ini dengan maksimal. Ya pasti asal-asalan aja semuanya. Bonusnya mungkin asal-asalan. Ya. Mungkin kita bisa presentasi orang, mungkin orang join, tapi mereka pasti asal-asalan. Kenapa? Karena nggak masuk standar. Ya. Dan kami di Makassar, kami mengusahakan Bapak Ibu, ya setiap selesai pertemuan, ya OPP NDT, kami langsung adakan lelang tiket. Ya. Kenapa? Karena secara tidak langsung ketika pertemuan, pas selesai pertemuan, itu hawanya, auranya masih panas Bapak Ibu. Ya. Ketika kita lelang tiket, prospek bisa melihat ya pada saat kita circle sebentar, ya ini tiket ini bisa menjadi senjata ampuh untuk next pekan depan. Nah, dan kita bisa nyicil dari sekarang. Misalnya kami di hari Sabtu,
Sabtu pekan depan berarti ada 7 hari lagi. Berarti ketika Sabtu pas selesai OPP atau NDT kita lelang tiket ya, di situ kita sudah bisa punya program harian. Berapa tiket yang kita lepas setiap hari supaya di pekan depan di hari Sabtu ini efektivitas prospek yang datang itu bisa terukur. Ya, coba kebayang. Dari hari Sabtu ke Sabtu depan kita punya 7 hari, Bapak. Ketika kita berbicara target 2 tiket, 3 tiket yang kita lepas, itu saya pikir angka yang sangat minim. Kenapa saya bilang minim, Bapak? Ketika kita ketemu orang saja, misalnya kita ketemu prospek yang kebetulan sudah punya pasangan suami istri, paling tidak minimal 2, minimal pengambilannya 2. Artinya apa? Ketika kita berbicara angka 2 saja sehari, dikali 7 sudah 14 tiket. Gimana kalau kita bisa mengadakan home meeting yang skalanya lebih besar, 2-3 orang. Atau misalnya seperti saya biasanya, kadang-kadang saya melihat kebutuhan. Ketika saya ketemu misalnya dia kebutuhannya di produk, ya, dia misalnya ada masalah kesehatan, yang saya jual, kebetulan sekali Bapak Ibu, di hari Sabtu nanti, ada penjelasan produk dari pakar yang luar biasa, yang mengerti mengenai masalah kesehatan. Kebetulan ibu ini punya masalah kesehatan yang sangat berkaitan, akan dibahas nanti. Coba kebayang, ibu tidak perlu konsultasi ke dokter. Ketika ibu nanti datang ke seminar, memahami bagaimana cara menyembuhkan diri sendiri, efisiensinya luar biasa. Apa yang terjadi? Pasti dia akan tertarik, karena kebutuhannya di situ. Sisa bagaimana orang ini bisa kita kasih solusi, misalnya berangkatnya dengan siapa, atau misalnya ada keluarganya yang support. Nah, semuanya itu kan bisa kita bangun, Bapak. Ya. Jadi tiket ini adalah sesuatu senjata, ya. Senjata yang betul-betul kita bisa maksimalkan. Nah, jadi sangat-sangat diusahakan bagaimana tiket ini bisa langsung terjadi pelelangan setelah pertemuan. Makanya biasanya kalau kami, Bapak Ibu, ketika OPP kita mau adakan, biasanya sebulan kita langsung fixkan cetak tiket. Jadi dalam sebulan 4 kali misalnya. Jadi anggaplah kami di hotel, misalnya di hotel mana, walaupun kita tidak DP hotelnya misalnya, kita langsung kunci hotelnya. Pihak hotel kita lobby, kita negosiasi, Pak, kami udah fix ya, pakai di tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Jadi selama bulan Agustus ini udah fix di hari Sabtu siang, ya, fix di Sabtu siang. Jadi semuanya sudah satu kali kerja, satu kali capek, ya, cetak tiketnya langsung sebulan, jadi semuanya bisa langsung berjalan dengan maksimal, ya. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa tiket ini adalah sesuatu yang menjadi beban buat kita, ya. Bahkan saya terus terang Bapak Ibu, ketika tiket saya tidak pegang, rasa-rasanya apa ya? Rasa-rasanya saya malas keluar rumah. Saya tidak pede ketemu orang tanpa tiket. Ya, karena memang seperti itu. Ya. Di mobil saya langsung taruh tiket, di kendaraan saya langsung taruh tiketnya, di tas saya taruh tiketnya. Ya, bahkan di saku saya simpan tiketnya. Jadi ini senjata pamungkas. Kadang-kadang saya ketemu orang yang tidak sempat kita presentasi, ya misalnya di masjid atau misalnya di mall, tiba-tiba prospektif. Nah, gimana caranya? Tiket ini bisa segera kita lepas, walaupun misalnya jualnya cuma 1 atau 2, yang penting bisa gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya pertemuan ini bisa menjadi citra positif buat orang-orang awam di luar? Karena network marketing saat ini, Bapak Ibu, saya pikir berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Ya. Pada saat kami membangun di Makassar 10 tahun yang lalu, rasa-rasanya ngajak orang itu ke pertemuan, rasa-rasanya aura negatifnya itu duluan. Tapi saat ini, ketika kita berbicara pertemuan, orang sekarang sangat-sangat terbuka. Sangat-sangat terbuka. Cuma kadang-kadang mungkin kitanya yang tidak maksimal aja menggaungkan ini, mengkampanyekan bahwa pertemuan, kita punya pertemuan ini luar biasa gitu ya. Nah, jadi saya juga punya pengalaman bahwa pertemuan ini kita perlu
mengkampanyekan bahwa pertemuan kita ini eksklusif, gitu. Bukan pertemuan asal-asalan. Makanya kami juga punya moto di Makassar ya, bahwa kita buat pertemuan itu menjadi menarik dan informatif. Jangan cuma sekedar pertemuan. Karena pertemuan ini Bapak Ibu, ketika kita buat pertemuan asal-asalan, jadinya juga apa ya? Jadinya juga prospek itu ya pasti akan berhubungan dengan apa yang kita buat gitu. Jadinya juga prospeknya asal-asalan. Gitu. Makanya saya juga kalau misalnya milih hotel harus punya standar ya. Kalau misalnya di daerah di kota kecil ya walaupun misalnya sederhana tapi tetap ada hal-hal yang perlu kita perhitungkan. Ya, bagaimana memilih tempat ya dan lain-lain. Karena standar ini penting Bapak Ibu. Standar ini jadi pemicu buat kita sendiri untuk punya bekal yang maksimal untuk bangun pertemuan. Nah, jadi ketika kita berbicara pertemuan, misalnya udah jelas, udah fix di tempatnya di mana, ya. Nah, yang kita perlu lakukan juga ini, misalnya orang-orang yang kita pasang, yang jadi MC, yang jadi presenter. Nah, kalau kami memang, saya selalu bilang bahwa pertemuan OPP atau MBT itu adalah showroom, showroom buat prospek. Jadi ketika showroomnya ini tidak maksimal, ya prospek itu tidak melihat pertemuan itu menarik. Saya pikir ya mereka akan menarik diri. Ya, mereka akan menarik diri. Ya, jadi yang kita pasang itu adalah orang-orang yang terbaik. Ya. Ketika kita memasang orang-orang yang terbaik, leader-leader yang misalnya yang mau bertumbuh, mereka akan melihat satu tokoh di atas gitu. Wah, saya juga pengen seperti dia. Bagus banget cara presentasi, bagus banget cara MC-nya. Jadi yang kita beri challenge untuk jadi MC, ya memang harus punya standar, ada kualifikasinya. Jangan asal bahwa MC ini adalah tempat belajar di panggung. Jangan Bapak Ibu. Kita perlu role play dulu, baik-baik. Kita latih baik-baik, dan kita pasang yang terbaik. Ya, jadi yang terbaik di antara yang terbaik. Nah, kalau moto kami seperti itu, karena kita menjual bisnis ini adalah sesuatu, apalagi ketika kita berbicara saat ya seperti kami di Makassar, Bapak Ibu. Ya, saat ini orang melihat impresi, Bapak Ibu. Kesan pertama begitu menggoda. Apapun yang kita bawa, mau bisnisnya apapun, kalau dia melihatnya kita, di situ dia akan betul-betul menemukan bahwa bisnis ini menarik atau tidak. Ini siapa yang bawa? Ya. Sebelum yang kelihatan yang di dalam, pasti yang luarnya dulu orang lihat. Ya, jadi ini penting banget. Ya. Kita perlu menggunakan presentasi yang menarik. Bahkan ya kalau kita baca di buku, sebenarnya tidak ada prospek yang tidak tertarik. Ya. Yang adalah presentasi yang tidak menarik. Jadi memang kita perlu betul-betul menyeleksi. Ya. Pak, kalau misalnya leadernya yang bagus baru itu aja, ya nggak apa-apa. Dilatih dulu. Ya. Jangan pernah memberi kesempatan ketika kita melihat ya, leader ini belum siap untuk jadi MC, belum siap untuk jadi presenter. Karena jadinya nanti akan jadi ibaratnya membuat prospek itu jadinya nanti akan berpikir tidak menarik. Ya. Ini pengalaman kami di Makassar. Karena sasaran tembak kalau saya sendiri dengan tim, itu memang kita prioritaskan SP tinggi, pejabat-pejabat, karyawan-karyawan, pengusaha, bahkan dokter. Ya kami memang segmennya di situ. Tapi tetap juga ada yang ngikut misalnya mahasiswa tetap, tapi tokohnya mereka melihat yang profesional itu. Ya. Jadinya pertemuan kita jadinya punya standar. Ya. Karena gini, ketika kita berbicara network marketing, ya, kita pasti sepakat bahwa hanya yang profesional dibayar mahal. Ya. Ketika kita berbicara pro dengan amatiran, itu sangat berbeda dari segi segmen, dari segi habit. Ya. Kalau saya pribadi, saya selalu berpikir, ngapain kita melakukan bisnis ini setengah-setengah? Ya. Kalau misalnya ya, kita melakukan setengah-setengah, jadinya juga asal-asalan. Lebih bagus kita betul-betul total membangun bisnis ini supaya yang kita dapatkan juga ini sesuatu yang bisa maksimal gitu. Ya. Jadi kalau kami seperti itu, Bapak Ibu, kami betul-betul menyeleksi betul. Bahkan kalau kami saat ini di Makassar sendiri, MC kami pakai peringkat-peringkat
paling paling peringkat one star, bahkan kalau misalnya four star yang bawakan materi, MC-nya two star gitu kan. Kalau misalnya peringkat yang bawa materi three star, ya one star yang bawa materi, yang bawa MC. Jadi kenapa kita masang peringkat-peringkat tinggi yang terlatih dulu, supaya ini bisa memberi contoh dulu, Bapak. Ya, walaupun sekarang kita berpikir bahwa regenerasi, ya kita penting regenerasi, tapi ini juga bisa jadi batu asah buat leader-leader, karena banyak leader saat ini, Bapak Ibu, kadang-kadang peringkatnya sudah tinggi, tapi mereka sudah banyak pasif gitu di rumah, singgah sana, jarang lagi presentasi. Nah, dengan memberikan tawaran, tantangan untuk misalnya bawakan presentasi, tentunya akan mengasah lagi gitu. Ya, setajam apapun pisaunya, kalau tidak pernah diasah lagi, jadinya tumpul. Termasuk saya sendiri, saya kadang-kadang kalau misalnya ada ini, saya bilang pasang saya jadi presentasi. Kalau perlu, kalau ada yang mau pasang saya jadi MC, nggak apa-apa. Gitu. Ini bisa melatih kita, bisa melatih kita supaya kebiasaan-kebiasaan yang dulu tidak hilang, Bapak. Takutnya ketika kita tidak mengasah, jadinya nanti tumpul, pas ketemu prospek jadinya kaku, jadinya ngomongnya belepotan lagi. Ya, ini yang kita takutkan. Jadi ini penting banget ya, sambil kita memberi contoh, memberi duplikasi, punya standar, ini tentunya bisa maksimal ya. Nah, terus ketika kita berbicara pertemuan, biasanya edukasi, edifikasi, ya tentunya produk dan bisnis, Bapak Ibu. Ya. Ini juga pasca COVID ini saya banyak bersentuhan dengan pelaku MLM, terutama top-top leadernya di MLM lain. Tapi yang menarik, mereka tidak pernah presentasi saya. Mereka tahu diri bahwa TNC ini luar biasa. Nah, tapi saya juga ke mereka sifatnya saya tidak berburu, Bapak Ibu. Saya ngajak mereka ngopi, ya. Ya. Bukan saya mau menghabiskan waktu dengan mereka, tapi setidaknya satu, siapa tahu besok-besok ya perusahaannya tutup, ya dia minta, Pak, boleh nggak saya gabung di grup Bapak? Ya, kita nggak tahu. Ya. Tapi setidaknya saya juga bisa belajar. Kenapa mereka yang bisnisnya juga cuma lokalan, yang produknya cuma asal-asalan, kok bisa semangat membangun pertemuan? Kok bisa seperti ini? Ya, ternyata banyak yang saya pelajari, Bapak Ibu, bahwa kita membangun pertemuan ini ya memang perlu edifikasi maksimal. Nah, saya melihat, ya mohon maaf Bapak Ibu, saya melihat apa perbedaan yang mencolok dari saat ini Tiansi dengan MLM lokal yang ada di luar. Ya. Dan kita tidak bisa pungkiri, omset mereka gede-gede loh Bapak Ibu. Saya melihat bahwa mereka menjual emosi. Kadang-kadang mereka betul-betul menggaungkan bisnis. Mereka menjual, oh ada bisnis nih, oh ada bisnis anti riba, bisa dapat ini, bisa dapat ini. Artinya apa? Mereka menyentuh emosional. Dan itu kita harus akui. Nah, saya melihat pergeseran kita, ya, pergeseran kita dari zaman dulu unicorn dengan saat ini. Kenapa zaman unicorn pada saat itu saya tahu ceritanya, omset sangat besar banget Bapak Ibu. Dan kenapa saat ini boleh dibilang omset kita bisa stuck, ya karena memang edifikasi yang tidak maksimal. Nah, saat ini kita berbicara produk Tiansi, saat ini kebanyakan yang kita edifikasi habis-habisan adalah produk. Kita tidak bisa pungkiri pasar satu sekolah. Padahal Bapak Ibu, ketika kita berbicara bisnis, ini harus sinkron. Bisnis ini juga penting kita edifikasi. Yang saya melihat kok MLM lokal ini kok bisa booming. Oh ternyata itu Bapak Ibu. Ya. Nah, saya selalu bilang sama teman-teman, rekan-rekan bahwa produk kita ini, produk yang tidak ada tandingannya, tanpa dipromosikan pun orang tahu bahwa Tiansi luar biasa. Ya. Ya. Nah, dalam artian, di pertemuan yang kita perlu gaungkan ini, ya, manfaat produk penting, tapi bisnis kita ini juga perlu kita gaungkan luar biasa, Bapak Ibu, supaya betul-betul terjadi sinkron dan kita bisa menyentuh emosi prospek kita untuk bisa maksimal. Ya, kita perlu menggunakan cerita-cerita sukses yang menginspirasi. Ya, kita angkat ceritanya Pak Lubis, ya. Kita angkat ceritanya Pak Dede,
pakai BMW, gimana rasanya pakai X1. Itu kan, wah, luar biasa Bapak Ibu. Iya. Ketika kita berbicara pilihan, ya, bagaimana caranya menjual bisnis ini di pertemuan. Tentunya emosi juga sangat penting, bukan cuma logis Bapak Ibu. Karena orang membeli dengan emosi, ya. Apple menjual emosi Bapak Ibu, ya. Apple menjual emosi, ya. Louis Vuitton menjual emosi, Rolex menjual emosi, bukan cuma sekedar jam tangan, bukan cuma sekedar handphone. Sama. Ketika kita cuma memperlihatkan komoditi produk kita yang kita angkat di pertemuan, saya pikir tidak akan bisa menyentuh maksimal emosi prospek kita. Coba kebayang, ketika kita pertemuan, kita edifikasi Pak Dede, wah luar biasa leader Pak Dede, BMW-nya saja di Salatiga aja dihitung jari, mungkin nggak ada yang pakai X1. Ini kan luar biasa Bapak. Ya. Jadi kita perlu menceritakan sukses-sukses story leader-leader kita, sentuh emosi prospek. Ya, dan kita tidak lanjuti setelah pertemuan. Dan ini sangat penting Bapak Ibu, ya, good team player, ya, karena ini juga sudah bergeser. Kadang-kadang saya melihat sudah bergeser, tidak seperti dulu lagi, ya, marwahnya udah kayak hilang gitu, ya, good team player ini. Ya. Banyak leader kadang-kadang aneh membuat pertemuan, dia menginformasikan ke grupnya datang ke pertemuan, sementara mereka sendiri tidak memberi contoh. Ya, kalau saya Bapak Ibu, setiap saya diberi tanggung jawab untuk bikin pertemuan dimanapun itu, kalau bisa tidak ada yang lebih duluan datang selain saya. Saya pasti datang lebih awal dan pulang paling akhir dari dulu sampai sekarang. Itu tidak pernah saya tawar gitu. Ya, dari awal saya belajar ke pertemuan, dari awal saya pegang PSC pertemuan sampai saya mendelegasikan ke grup, saya pastikan saya tetap akan lebih awal gitu. Saya akan melihat bagaimana monitoringnya, bagaimana grup-grup bisa itu. Dan ini sesuatu yang tidak bisa ditawar. Berbicara waktu, kadang-kadang kenapa leader kadang-kadang datang terlambat, ya, kesibukan. Saya pikir tidak ada orang yang sibuk, yang adalah orang yang belum pandai mengatur waktu. Ya, kalau kita berbicara manajemen waktu, ini kan prepare aja, Bapak Ibu, ya, prepare. Ya, misalnya contoh hari ini hari Jumat, ya, besok saya pertemuan misalnya Sabtu siang. Semua sudah ada schedule-nya, Bapak Ibu. Ya, jam 5 subuh besok apa yang saya harus kerja, jam 6 apa yang harus saya kerja, jam 7 apa yang saya harus kerja, jam 8 semua sudah ada. Jadi semuanya sudah betul-betul sesuai program. Sebelum jam 12 atau jam 12 saya sudah harus ada di hotel. Saya harus maghrib di hotel. Itu kan, ya. Walaupun jam 1:30 mulai, ya, kita lebih bagus datang lebih awal. Prospek juga yang kita kontak lebih cepat datang, kita bisa, ya, membangun hubungan dulu sebelum kita masukkan ke pertemuan. Ya, jadi sangat-sangat diupayakan Bapak Ibu. Ketika kita jadi PIC, jadi host couple, kita ini jadi contoh. Ya, ibaratnya personal brandingnya itu ya kita gitu. Makanya datang lebih awal, pulang paling akhir ini bagian dari tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Ya, saya selalu bilang, kadang anak saya yang kecil-kecil bilang, "Wah, papa sayang nggak sama Nadiem? Papa sayang nggak sama Nadiem?" Saya bilang sebenarnya sayang nggak juga, nak. Tapi karena papa punya tanggung jawab sebagai seorang ayah, ya, itu nggak bisa ditawar. Ya, jadi sayang itu, setia itu, ketika kita berbicara hal mental, satu keharusan adalah tanggung jawab, Bapak Ibu. Ya, menjadi good team player ini tidak bisa ditawar, tidak bisa kita kasih toleransi. Ketika kita memang punya mindset yang benar, bisnis kita mau dibangun jangka panjang. Jadi datang lebih awal, pulang paling akhir, ini keharusan. Bapak Ibu. Terus untuk menjadi good team player, apa yang kita perlu lakukan? Karena kita ini adalah kepalanya, Pak. Ya. Pertanyaan-pertanyaan dari grup, Pak, gimana caranya meyakinkan orang? Gimana caranya meyakinkan orang di pertemuan? Bagaimana caranya? Saya bilang gini, cara yang paling tepat adalah yakinkan diri kita dulu sebelum meyakinkan orang lain. Orang lain itu tidak masalah. Yang paling penting adalah kita dulu. Kalau kitanya udah beres, semuanya akan beres. Ya. Nah, good team player ini ketika kita berbicara leader atau calon leader, apalagi kita mau jadi host couple, PIC pertemuan. Saya selalu bilang adalah impresi, ya, kesan pertama begitu menggoda, gestur kita, cara berpakaian kita, ini sangat menentukan. Ya, Tiansi ini perusahaan global, Bapak.
bukan perusahaan kelas-kelas melati gitu ya, kelas ecek-ecek gitu, bukan. Ini kita punya perusahaan ini brandingnya itu luar biasa. Brandnya itu masuk di 500 jajaran top brand di Asia gitu. Nah, jadi kita sebagai representatif perusahaan ini, perwakilan perusahaan ini harus menunjukkan ke orang lain bahwa kita ini punya standar. Gitu. Orang melihatnya kita itu melihatnya Tiens. Gitu. Jadi penampilan kita ini betul-betul harus terjaga. Apalagi di pertemuan. Karena pertemuan ini adalah showroom buat kita. Ya. Saya pernah baca bukunya Donald Trump pada saat itu. Dia bilang gini, ada sahabat Donald Trump pada saat itu pengen jadi pengusaha, Bapak Ibu. Tapi duitnya masih terbatas. Tapi pada saat itu Donald Trump memberikan wejangan, nasihat ke temannya itu. Ketika Anda mau jadi pengusaha seperti saya, apapun itu, segera berpakaian seperti saya. Beli jas Giorgio Armani, padahal duitnya nggak ada. Tapi beliau mengadakan. Dia adakan, akhirnya bisa mempunyai standar berpakaian seperti Trump. 5 tahun, 10 tahun, bisnisnya bisa seperti bisnisnya Donald Trump, Bapak Ibu. Properti besar di Amerika. Itu dimulai dari apa? Dari penampilan. Karena nggak mungkin kita bisa masuk ke segmen profesional kalau penampilan kita tidak mendukung. Ibaratnya burung sejenis selalu terbang bersama. Makanya saya sangat anti buat guru-guru saya utamanya, Bapak Ibu. Ketika pengen mau jadi leader, saya bilang sebelum jadi leader, beresin dulu penampilan. Karena kita membawa citra Tiansi di mata orang, di mata dunia. Berpakaian rapi, profesional, Bapak Ibu. Ya. Jadi memang di One Vision, Bapak Ibu, ada alternatif untuk di pertemuan pakai batik. Ya, pakai batik. Betul. Tapi menurut saya, baik saja tidak cukup, Bapak Ibu. Kalau ada pilihan yang lebih baik. Ya. Ketika saya dikasih pilihan batik dengan pakai jas, batik ini memang sesuatu yang simpel, sederhana. Aura kita di mata prospek itu tidak akan bisa kelihatan punya aura eksklusif ya, ketimbang ketika kita pakai jas. Ibaratnya gini, Bapak Ibu. Ketika dua leader, satunya pakai batik, satunya pakai jas, masing-masing duitnya sama isi dompetnya, tapi prospek akan melihat yang banyak duitnya itu adalah yang pakai jas. Karena seperti itu, Bapak. Ya. Jadi jas ini bisa kita jadikan sebagai standar, Bapak Ibu, karena besok ketika kita membangun bisnis ini misalnya sudah antar negara, kita sudah tidak perlu repot lagi menyesuaikan budayanya karena kita sudah betul-betul budayakan di pertemuan kita mulai dari satu kota, dari satu kabupaten, satu kota, satu provinsi, ya, satu negara, bahkan antar negara, kita sudah punya habit standar internasional. Jadi sangat disarankan kalau kami menyarankan memang harus pakai jas gitu, jas lengkap ya kan. Kadang-kadang juga saat ini banyak leader-leader setelah COVID ke pertemuan pakai jas nggak pakai dasi. Saya pikir ya setengah-setengah. Segala sesuatu kalau kita kerjakan setengah-setengah nggak total, Bapak Ibu. Ya jangan berharap hasil total. Ya itu kalau pengalaman dari kami. Ya kita juga perlu menyambut prospek sebagai tamu dan beri pelayanan prima ya. Ketika prospek datang, prospeknya crossline data, ya, diarahkan aja Bapak Ibu. Kita adalah ibaratnya tuan rumah ya. Jangan pernah berpikir bahwa kayaknya prospek ini pengundangnya nggak kelihatan gitu. Lebih bagus saya kasih pengaruh positif lah. Siapa tahu dia nanti mau join sama saya enggak Bapak Ibu ya. Karena kita juga membangun di beberapa kota, kita tidak pengen prospek kita ya seperti itu ya. Karena saya percaya karma pasti terjadi gitu ya. Ya, kita membangun bisnis ini bagaimana kita membangun aura positif ya, kita bangun aura leadership yang betul-betul positif Bapak Ibu ya. Karena yang namanya rezeki semua sudah ditakar rezekinya ya. Leader-leader semua rezekinya sudah ditakar. Sisa gimana caranya kita memaksimalkan rezeki ini dengan cara yang baik-baik. Karena konsep kita adalah syariah ya, bisnis ini, jadi kita perlu menjaga juga tata cara, kode etik membangun bisnis ini. Ya. Terus kita perlu positif dan antusias, Bapak. Karena kadang-kadang anggaplah contoh kita buat pertemuan, isinya masih belasan orang, kadang-kadang gara-gara auranya tidak semangat, tepuk tangannya tidak maksimal, auranya tidak hidup, Bapak. Tapi walaupun misalnya diawali belasan orang, 20 orang, 25 orang, 30,
tapi auranya itu antusias, positif, tepuk tangannya kompak, ya, betul-betul bisa menikmati. Akhirnya ya prospek juga bisa melihat bahwa pertemuan ini bisa betul-betul hidup gitu. Mereka akan terpengaruh dengan aura positif. Ya. Nah, dan ini juga banyak saya melihat leader-leader di beberapa daerah. Kalau saya ikut pertemuan, kadang-kadang mereka juga tidak menjaga dalam artian habit yang baik, Bapak. Ya, bagi perokok ya saya berpikir bahwa merokok ini memang kita tidak bisa kendalikan. Gak mungkin semua perokok kita minta berhenti langsung berhenti. Ya. Tapi kita perlu menempatkan di tempat yang tepat. Ya. Misalnya bagi leader yang merokok, misalnya ya jangan merokok di area pertemuan karena ini kesannya nanti tidak profesional gitu. Bahkan kan tidak semuanya orang suka rokok. Coba kebayang, saya ngundang orang ke pertemuan, ya, ngundang orang ke pertemuan. Dia melihat pertemuannya bagus, tapi karena dia melihat ada leader yang merokok, dia cium aroma rokok yang tidak nyaman karena dia tidak suka rokok. Gara-gara itu dia tidak join. Apa yang terjadi? Kita membatasi pasar. Gitu. Ya, jadi merokok ini kita menempatkan pada tempatnya, apalagi bisnis kita ini adalah bisnis kesehatan. Ya, gimana mungkin kita mengedukasi orang lain, bro, Pak, Bu, ini bisnis kesehatan bagus banget loh. Tapi kita ngerokok gitu. Ya ibaratnya gitu. Kita ngasih racun buat diri kita, tapi kita ceramain orang untuk sehat. Itu nggak masuk akal. Ya. Jadi saya tidak bilang bahwa merokok ini tidak baik, tapi tempatkan pada tempatnya. Ya, tempatkan pada tempatnya. Karena kita mau bangun pencitraan bisnis kita ini di pertemuan ini bisnis yang menyehatkan. Ya, bukan cuma menyehatkan kantong, tapi menyehatkan tubuh kita. Ya, rokok ini adalah salah satu yang bisa membahayakan tubuh manusia. Ya, nah, dan ini yang saya pikir semua leader-leader pasti tahu lah ya. Kalimat ini digaungkan dari awal sampai saat ini. Ya, dimanapun itu kita belajar sama orang sukses. Pertemuan terpenting adalah pertemuan yang kita tidak hadiri. Tapi Pak, OPP kan sama aja Pak materinya. Iya, betul Bapak Ibu. Tapi banyak hal-hal yang kita bisa lihat setiap pekan itu akan berbeda. Mungkin cara menyampaikan, mungkin ada kalimat-kalimat yang bisa kita petik. Ya, berbeda. Mungkin kesaksiannya berbeda, mungkin prospek yang berbeda, mungkin impact leader yang berbeda. Ya, itu yang paling penting. Dan kita harus akui bahwa manusia belajar dari melihat, Bapak. Nah, di pertemuan kita banyak melihat. Kita melihat crossline, kita melihat yang impact, kita melihat penampilan, kita melihat cara berpakaian. Disitulah kita komplit belajar. Makanya pertemuan terpenting adalah pertemuan yang kita tidak hadir. Jadi kalau saya, Bapak Ibu, kadang-kadang saya ingat dulu kalau saya lagi demam, misalnya pas di hari pertemuan, biasanya pada saat saya demam, saya ke pertemuan, pas selesai pertemuan sembuh penyakitnya, demamnya turun. Kenapa? Karena energi positif itu masuk gitu. Ya, karena kita tahu bahwa 70% masalah kesehatan juga adalah pengaruh psikologis, pengaruh pikiran, holistik ya. Ya, jadi ini penting banget bahwa pertemuan ini sangat penting ya. Sangat penting banget ya. Bangun hubungan yang kuat, kenali prospek Bapak Ibu ya. Prospek ini jangan berpikir bahwa prospek itu adalah sesuatu yang kita langsung mau kendalikan. Ya, Bapak Ibu. Prospek itu punya hak untuk menolak kita. Prospek punya hak untuk menolak kita. Tapi ya, kita punya respon ke prospek kita dengan cara apa, Bapak Ibu? Tetap kita membangun hubungan. Ya, bangun hubungan. Siapa tahu prospek kita 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun ke depan dia melihat kita sebagai sosok pribadi yang berprofil, yang banyak hal-hal yang beliau lihat dari kita sesuatu yang baik. Lama-lama mungkin dia akan tertarik. Ya, jadi kita tidak pernah tahu kapan prospek itu akan tertarik kita. Jadi bangun hubungan ya. Jadilah pendengar yang baik. Ya, jangan terlalu membesar-besarkan diri kita di prospek karena ya namanya prospek itu juga saat ini kan sudah banyak prospek yang kritis ya. Kalau kita cuma mengedifikasi diri kita, wah saya udah sukses, jangan. Lebih bagus kita mengedifikasi pihak ketiga, perusahaan ya. Ya, intinya jangan berburu ya. Jadikan prospek ini sebagai sesuatu hal yang kepanjang ya. Kalau kita cuma berpikir bahwa prospek ini kita harus kejar, harus buru-buru ya, itu kita akan berpikir bahwa bisnis ini cuma bisnis ya, kita cuma lari sprint gitu. Padahal bisnis ini kita berpikir lari maraton, jangka panjang ya. Ya, jadilah petani. Ya, tidak semuanya prospek harus sesegera mungkin kita closing. Ada prospek yang memang kita perlu punya waktu bersabar untuk mengclosing
si prospek ini ya. Jadi kita harus punya gambaran besar mengenai prospeknya. Kalau visi pertemuan OPP-NDT ya, kalau visinya saya Bapak Ibu ya, di Makassar saat ini dan beberapa daerah, kalau kita berbicara satu titik pertemuan, masanya targetnya 100 orang ya. Anggaplah contoh kita bangun kita memulai pertemuan 3 bulan 6 bulan ke depan. Saya pikir masuk akal. Setelah 3 bulan 6 bulan ketika kita berbicara target masa 100 orang, itu angka ideal ya, angka ideal. Coba kebayang, ketika kita sudah membangun 10 titik pertemuan, ya, dengan acuan mungkin titik pertama, misalnya di Salatiga, setelah sukses, misalnya 1-2 bulan, kita ambil proyek percontohan di Pati, ambil proyek percontohan di Jogja, di Semarang. Akhirnya ada 10 titik. Bayangkan kalau sudah 1.000 orang, ya, 10% aja jadi leader, 100 orang. 50% aja jadi kron. Ya omsetnya itu minimal sudah tembus 2 miliar Bapak. Ini boleh dibilang nggak masuk hitungan yang mungkin belanja-belanja lepas atau orang-orang yang sifatnya cuma doyan bola. Ini sudah tidak lari, bonusnya udah angka ratusan juta Bapak. Ini visi kita. Ya. Nah, kebayang kalau udah 100 titik pertemuan, 10.000 orang, ya 10% jadi leader 1.000 orang, 50% jadi kron, omsetnya sudah 20 miliar Bapak. Itu sudah angkanya besar banget. Besar banget. Bahkan ya saya tahu seperti misalnya di tahun 2006 2008 saya tahu waktu pada saat itu walaupun saya belum di TN saya sudah melihat 2006 2008 itu pertemuan sampai 100.000 orang unicorn adakan. Itu kan ngeri banget Bapak. Ngeri banget ya. Apalagi kalau kita cuma berbicara visi untuk 2-3 tahun ke depan. Ini masuk akal banget Bapak Ibu karena TNC ini sudah pernah menyentuh angka yang fantastis, 100.000 orang. Gitu. Ini besar banget. Ya. Ini beberapa contoh-contoh kalau saya home meeting di beberapa daerah, Bapak Ibu. Ya, home meeting itu tidak harus ramai. Ya. Setidaknya ada progres karena pertemuan OPP kita nggak mungkin ada masa kalau sudah tidak terjadi namanya home meeting, Bapak. Ya. Ya, apalagi kalau kita cuma berharap lewat online, saya pikir nggak sinergi gitu ya. Kita mau menghadirkan massa yang banyak di pertemuan offline sementara online-nya yang di-push. Saya pikir nggak bisa connect maksimal ya. Tetap kita perlu offline, home meeting perlu kita bangun ya. Kalau di pertemuan-pertemuan misalnya di daerah masanya 20-25 orang ya itu bukan sesuatu angka tidak ideal tapi menurut saya ya angka ini sudah masuk angka ideal untuk kita bangun OPP perdana di satu misalnya di kabupaten kota kecil. Saya pikir yang penting sudah ada sistem yang berjalan. Yang kita mau bangun ini sistemnya dulu. Karena kalau sistemnya udah jalan, infrastruktur udah jalan, ya, habitnya udah jalan, itu masa itu cuma urusan belakang. Oh tidak mau pasti masa akan melipat karena jalannya udah ada. Nah, jadi jangan dulu berpikir bahwa kita berpikir bahwa jumlahnya dulu. Jangan Bapak Ibu. Ya, yang perlu kita lakukan yang penting running dulu ya. Sambil jalan lama-lama ya pasti masanya juga akan bisa maksimal ya. Jadi setelah OPP kita langsung circle, langsung meeting untuk plan pertemuan selanjutnya. Ibaratnya kita langsung kunci ya titik-titik leader apalagi orang-orang yang baru Bapak Ibu. Itu kadang-kadang ketika kita berbicara komitmen itu butuh distimulasi dulu. Ya, ketika kita udah kunci ibaratnya secara tidak langsung kita udah ikat dia bahwa ya kita harus punya komitmen yang harus realisasi. Jangan cuma sekedar ngomong gitu. Kita mumpung panas langsung circle, langsung meeting untuk plan pertemuan selanjutnya. Berapa goal, target, tiket yang perlu kita maksimalkan. Karena pertemuan ini hubungannya adalah tiket Bapak Ibu. Jadi tiket ini sesuatu yang tidak bisa ditawar. Nah ini kalau saya di kabupaten Sulawesi Tenggara Bapak Ibu, itu konsepnya tetap walaupun misalnya hotel misalnya, saya tetap bagaimana cara melobi hotel supaya pertemuan kita tetap eksklusif gitu. Ya, karena ini yang kita jual gitu. Ya ibaratnya contoh, saya masuk ke satu daerah, bagaimana caranya menyentuh ring satunya, misalnya pejabat-pejabatnya, pengusaha-pengusahanya. Kalau tidak ada nilai jual dari pertemuan kita, nggak mungkin pejabat atau orang-orang yang berpengaruh di satu daerah kita mau ajak ke pertemuan. Sementara kita tidak punya value dengan pertemuan kita. Nah, setidaknya showroom kita itu bisa menjadi
standar bahwa orang datang, oh ini pertemuan apa ya? Oh desainnya bagus ya. Oh ada air minum. Oh ya. Jadi orang juga nyaman ketimbang kita membuat pertemuan dengan konsep asal-asalan. Yang terjadi adalah orang-orang yang level middle up itu akan berpikir ya. Tapi ketika kita berbicara pertemuan yang eksklusif, semua kita bisa sentuh. Mulai dari level bawah, level menengah, level atas, semua bisa tersentuh. Jadi ibaratnya kita membuka satu gerbong pintu kesuksesan, ya semua bisa memaksimalkan satu kali kerja. Ketimbang kita cuma berpikir yang downgrade, Bapak Ibu. Jadi cuma seperti ini aja, Bapak Ibu. Kalau kami ya pasca COVID ini ya kita bahu-membahu lagi. Memang beda lah. Dulu memang masa di pertemuan yang namanya zaman-zaman dulu memang besar banget, Bapak Ibu. Tapi tidak harus kita berpikir bahwa apakah kita tidak bisa lebih baik dibanding sebelumnya. Saya yakin dan percaya ketika kita betul-betul bisa bekerja dengan maksimal, mengevaluasi, ya, punya kerja yang lebih baik, saya pikir ya kita tetap bisa berharap masa bisa melipat, ya kita bisa melipat lagi, insya Allah. Apalagi kalau kita betul-betul sudah menjadikan bahwa pertemuan ini hidup kembali dengan maksimal auranya, ya di Indonesia aja dulu kita hidupkan serentak dan betul-betul auranya luar biasa, bondingnya, insya Allah pasti kita akan melipat, pasti kita melipat. Ya, ini kalau kami di Makassar saat ini OPP ada dua, Bapak Ibu. Kemarin ada tiga, ya ada tiga, ya ada OPP hari Minggu dua tempat, kami di OPP Rabu malam, ya. Kalau di Rabu malam ini memang kita membuka buat orang-orang yang pengen bawa prospek yang levelnya middle up gitu, ya. Kalau misalnya level-level mahasiswa, ya, kita siapkan di hari Minggu, karena kadang-kadang juga saat ini masih agak susah menyatu ketika kita mau merangkul misalnya, ya, mungkin habitnya belum maksimal, ya untuk setting untuk middle up, jadi nggak apa-apa untuk sementara jalan dua arah ya, yang penting kita bisa gaungkan dulu. Nah saat ini karena masalah waktu, Rabu malam kami pindahkan ke Sabtu siang, ya karena di Rabu malam ini jangkauan kita itu tidak terlalu maksimal, Bapak. Bayangkan dari misalnya di Makassar ini ada kabupaten namanya Takalar, ya, Goa, Maros. Ini kan yang mengapit Makassar, yang dekat-dekat dengan Makassar. Sementara kalau kita berbicara pertemuan malam, ya, yang dimulai setengah 8 sampai jam 10 malam, ya, selesainya. Kadang-kadang prospek yang kejauhan ini, ya, padahal sebenarnya nggak jauh 30 kilo, ya mereka juga agak ragu untuk memanfaatkan, takutnya mereka memanfaatkan pulangnya larut malam, Bapak Ibu, ya jadinya juga kurang bagus dengan misalnya pasangannya. Nah makanya saya berpikir kayaknya kita perlu merubah strategi, kita ambil siang aja supaya waktunya lebih panjang, ya. Kebetulan besok kami OPP siang, Bapak Ibu, ya kami sudah pindah tempat di tempatnya Pak Haji Agus, ya di Kapitol. Apalagi beliau juga sudah mendesain lagi, ya, ruangannya, itu logonya aja Tiens itu Bapak luar biasa, ya. Jadi ini bisa jadi nilai jual buat Makassar, bahwa Tiens itu bukan cuma sekedar bisnis network marketing, tapi faktanya sudah luar biasa, Bapak, ya. Kemarin kebetulan Makassar ini kita punya host kapal kan lagi masalah kesehatan, ya Pak Cenceng. Jadi selama beberapa tahun ini beliau tidak maksimal ke lapangan karena memang kondisi, ya. Jadi kami merangkul beberapa leader untuk bergerak bagaimana caranya pertemuan tetap bisa rutin, ya. Jadi ini kemarin GOPP kita di Juni, ya, kami langsung mengundang Pak Haji Agus untuk jadi guest speaker. Alhamdulillah itu bisa tembus sampai kurang lebih 250 sampai 300 masa dengan penjualan tiket mendekati 400 tiket, Bapak Ibu. Alhamdulillah ini. Dan ini 1 Oktober nanti GS-nya lagi Pak Hasibuan, nanti dikirim. Jadi kami bisa menggaungkan ini bahwa insya Allah semua kota akan tumbuh kembali, bahkan bisa lebih baik lagi, ya. Karena pertemuan ini sebenarnya cuma persoalan nyali. Siap nggak leader-leader untuk punya nyali, berkolaborasi untuk betul-betul punya harapan, punya target untuk bisa memaksimalkan sistem pertemuan kita, membangun di beberapa titik di seluruh Indonesia, ya. Bahkan kita nantinya bisa saling mengisi, Bapak Ibu, ya, bisa saling mengisi. Bagaimana caranya
pertemuan kita bisa hidupkan seperti 10 tahun, 15 tahun lalu, Tiansi kita bisa gaungkan. Ya. Jadi semangat saya tidak cukup, kita butuh ilmu untuk berkembang. Ya. Jangan pernah berhenti belajar, Bapak Ibu. Dunia terus berubah. Ya. Kita harus terus beradaptasi dan berkembang. Ya. Sukses sejati adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Nikmati setiap langkahnya dan teruslah belajar. Ya. Satu hal, kita tidak lari sprint, tapi maraton. Butuh konsisten dan daya tahan. Ya. Saya melihat saat ini mungkin banyak leader-leader yang dulunya membangun pertemuan tiba-tiba pasif, ya. Kita jangan sampai seperti itu. Karena kita punya visi itu, Bapak Ibu. Bagaimana bisnis kita ini bisa kita, ya, lanjutkan ke anak cucu kita, bukan cuma untuk kita. Ya, kalau saya pribadi, ya memang bisnis ini saya sudah niatkan untuk keturunan saya, dan saya tidak mungkin akan ibaratnya mencari solusi walaupun ada masalah, ada kendala bisnis, ada kendala. Karena di mana-mana semua juga seperti itu, Bapak Ibu. Apalagi bisnis konvensional. Tidak ada satupun bisnis yang tidak punya kendala, punya masalah. Ya. Semuanya tergantung kita. Yang namanya pebisnis, ya kita punya mental yang harus kita siapkan. Ketika kita ada masalah, ada kendala, ya kita belajar, memperbaiki, mengevaluasi. Ya. Yang namanya naik turun itu biasa. Tapi kita sebagai pebisnis, mentalnya kita jangan pernah mau jatuh, Bapak. Ya. Ya, mungkin Pak Dede ini yang saya bisa sampaikan. Ya, ini cuma sharing-sharing pengalaman dari saya khususnya di Makassar. Saya juga pengen belajar banyak dari sosok leader Pak Dede ini. Waduh, itu luar biasa. Pak Dede ini kalau berbicara ilmu, waduh, keren banget. Saya justru kadang-kadang iri melihat Pak Dede. Waduh, itu memberi edukasi ke tim-timnya, ke grup-grup, luar biasa. Dan semoga saya juga bisa mengikuti jejak Pak Dede sebagai penerima reward, bisa punya BMW seperti Pak Dede. Ya. Semoga bermanfaat, Bapak Ibu. Ya. Hanya ini yang saya bisa bagikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya. Saya kembalikan ke Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.